Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang tinggal di kerajaan Daha. Ia bernama Sidi Mantra, dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti. Karena kau sangat tekun beribadah, aku anugerahkan kekayaan melimpah kepadamu. Terima kasih, Betara Guru. Pergunakan harta ini dengan bijak. Sidi Mantra tidak hanya kaya raya, ia juga mempunyai seorang istri yang cantik. Jangan terlalu capek, istriku. Iya, jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Manik Angkaran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkaran tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Namun, ia mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yakni berjudi sabung ayam. Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku yang menang. Karena kegemarannya berjudi inilah, Manik Angkaran berhutang ke sana-sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya. Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sabung ayam lagi. Berjudi lagi dan kalah lagi. Aduh, kapan aku bisa menang? Begitu terus hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari, Sidi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia begitu membuka kotak hartanya sudah kosong. Kemana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini? Maafkan aku, Ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang. Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi. Tolong bantu aku, Ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh. Baiklah, kali ini ayah akan membantumu. Terima kasih, Ayah. Untuk membantu anaknya, Sidi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Betara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul. Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki. Sesampai di sana, panggillah dia dengan genta ini. Malam itu juga, Sidi Mantra bergegas ke Gunung Agung. Gunung ini memang angker dan berbahaya, apalagi di malam hari begini. Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung. Ini dia, tempat yang dikatakan oleh Betara Guru. Dibunyikannya genta itu untuk memanggil sang Naga Besuki. Wahai Naga Besuki, aku mohon, keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu. Dari dalam kawah, keluarlah sang Naga Besuki. Apa maumu, manusia? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku, wahai Naga Besuki. Baiklah,
Tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak. Setelah itu, dari ekor naga besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak. Terima kasih naga besuki. Akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu. Sidi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari naga besuki. Anakku, aku hanya mampu membantumu sebatas ini. Berjanjilah, pergunakanlah harta ini dengan bijak. Berhentilah bermain judi. Baiklah ayah, aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Akan tetapi, janji tinggallah janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang. Ayah, bisakah ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis. Kau telah melanggar janjimu. Aku tidak bisa membantumu lagi kali ini. Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu. Aduh, bagaimana ini? Andai aku bisa mendapatkan harta yang banyak seperti ayah. Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu naga besuki. Bawalah genta untuk memanggil naga itu. Benarkah? Genta yang ada di rumahku? Manik segera ke rumah untuk mengambil genta pemanggil naga. Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hal itu benar. Diambilnya genta milik sang ayah. Ia pun bergegas ke Gunung Agung. Seram sekali. Demi harta yang banyak, aku tidak boleh menyerah. Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan genta untuk memanggil naga besuki. Mendengar bunyi lonceng, naga besuki keluar dari persembunyiannya. Manik ketakutan melihat sang naga, tapi ia tetap memberanikan diri. Wahai naga, ayahku Sidi Mantra. Ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Sebenarnya, naga besuki tahu kalau Manik Angkaran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik. Baiklah, ini harta untukmu. Dikeluarkannya emas dan intan dari ekornya. Manik Angkaran memperhatikan permata besar yang ada pada ekor naga besuki. Itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya. Manik segera menebas ekor naga besuki dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga besuki marah dan mengejar Manik Angkaran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi lamban dan tak bisa mengejar Manik Angkaran. Ia hanya mampu melihat jejak Manik Angkaran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkaran. Api itu seolah mengejar Manik hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidi Mantra kebingungan mencari anaknya. Hei, apakah kau tahu di mana anakku? Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta. Sidi Mantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga besuki dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali. Aku akan hidupkan kembali anakmu. Tapi aku punya syarat.
kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra menyambungkan kembali ekor naga Besuki. Naga Besuki pun memenuhi janjinya. Dari mulutnya menyembur asap hitam tebal. Dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkeran. Wah, di mana ini? Manik, syukurlah kau bisa kembali. Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Aku telah memaafkanmu, tapi ketahuilah, kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri. Lalu, Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Dari dalam tanah, keluarlah air yang melimpah. Daratan yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut di antara dua pulau itu kini dikenal sebagai Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai. Pesan dari cerita ini adalah, patuhilah orang tuamu dan turuti nasihatnya. Janganlah engkau menjadi serakah, apalagi soal harta. Karena sifat serakah dan tamak akan menjerumuskanmu ke dalam masalah. Hai teman, beri masukanmu ke Riri ya. Tuliskan judul cerita favoritmu di kolom komentar. Boleh cerita rakyat, dongeng, ataupun cerita dari negara lain. Ide cerita yang paling menarik akan dibuatkan videonya oleh Riri. Yuk, tonton lagi dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk tonton cerita Riri lainnya.